Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ashabul fadilah, para pemirsa Mutiara Senja yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, sehat dan kesempatan, sehingga kita semua dapat tetap melaksanakan ibadah pengabdian kita kepada Allah, dan mudah-mudahan segala bentuk amal ibadah kita dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihah, amalan makbulah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa rahimakumullah, di bulan yang suci ini, di bulan yang mulia ini, marilah kita tetap berusaha untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan keimanan kita kepada Allah, sehingga insya Allah kita ini menjadi hamba Allah yang semakin tambah umur, tambah nikmat dari Allah, maka insya Allah kita akan menjadi tambah soleh di hadapan Allah dan soleh di hadapan manusia. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini marilah kita mengkaji salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, di mana hadis ini insya Allah Rasulullah menyampaikan kepada kita akan 5 hal yang apabila 5 hal ini kita laksanakan, kita lakukan, kita ikhtiari ada dalam diri kita, maka insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang tambah hari tambah soleh, tambah baik di hadapan Allah maupun juga baik di hadapan saudara-saudara kita dan semua manusia. Apakah hadis itu? Apakah 5 hal itu? Yang pertama, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau Rasulullah SAW bersabda, yang pertama, ittaqil maharim takun a'badan nas. Ittaqil maharim, jauhilah, takutlah terhadap perkara-perkara yang haram. Maka kata beliau, kata Rasulullah SAW, takun a'badan nas, maka engkau akan menjadi hamba Allah yang paling baik ibadahnya. Maka hadirin rahimakumullah, Rasulullah mengisyaratkan kepada kita tingkat kualitas kita dalam beribadah kepada Allah dan juga kuantitas kita dalam beribadah kepada Allah, maka itu sangat dipengaruhi dengan apa yang akan kita konsumsi, apa yang kita gunakan. Maka Rasulullah berpesan kepada kita, ittaqil maharim, jauhilah perkara-perkara yang haram, maka insya Allah engkau, kata Rasulullah, akan menjadi hamba Allah yang paling baik ibadahnya. Maka senyampang kita ini masih diberi nikmat umur, diberi nikmat kesehatan, maka kita hendaklah berikhtiar bersungguh-sungguh, apapun yang kita konsumsi, apapun yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, maka pastikanlah itu adalah hal yang halal, karena kehalalan ini akan sangat berpengaruh terhadap ibadah kita kepada Allah. Yang kedua, Rasulullah berpesan kepada kita, waradha bima qasamallahu lak, dan ridholah terhadap apa saja yang Allah berikan kepadamu, kata Rasulullah. Maka kata Rasulullah, takun aghnan nas, maka engkau akan menjadi hamba Allah yang paling kaya. Maka hal ini sudahlah cukup bagi kita, bahwasanya sesungguhnya kaya itu bukanlah berapa banyak jumlah uang yang kita punya, berapa banyak kebaikan yang berupa nikmat dunia yang kita miliki, tapi sesungguhnya kekayaan itu adalah seberapa kita ini ridho dan kita ini rela dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Maka sabda Rasulullah, waradha bima qasamallahu lak, dan ridholah terhadap apa yang Allah berikan kepadamu, takun aghnan nas, maka engkau akan menjadi hamba Allah yang paling kaya. Maka sangatlah benar kalau dikatakan laisal ghina ghinal mal. Bukanlah kaya itu kaya harta, tapi kaya itu adalah kaya jiwa kita ketika kita bisa menerima apa yang Allah berikan. Kata orang Jawa dulu mengatakan pada kita, neriman ing pandum. Berapapun yang Allah berikan, apapun yang Allah berikan, kita rela, kita ikhlas. Maka kata Rasulullah, takun aghnan nas, engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Hadirin rahimakumullah, para pemirsa
mutiara senja. Berikutnya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ahsin ila jarik, wa ahsin ila jarika, dan berbuat baiklah terhadap tetanggamu. Maka kata Rasulullah, takun mukminan, maka engkau akan menjadi seorang mukmin. Mukmin siapa? Mukmin yang sejati. Maka hadirin rahimakumullah, ini merupakan satu pengingat buat kita. Kita ini hendaklah menjadi orang yang baik dengan tetangga kita. Maka siapa tetangga kita? Ya kalau kita berada di rumah, maka tetangga kita adalah tetangga kanan kiri kita, depan belakang kita. Kalau kita berada di tempat kerja, maka tetangga kita itu adalah rekan kerja kita. Maka berbuatlah pada mereka semua kalau kita ini memang mengaku orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah. Maka kata Rasulullah, dan berbuat baiklah terhadap sesamanya, terhadap tetangga-tetanggamu, maka takun mukminan, maka disitulah engkau menjadi orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah. Hadirin para pemirsa rahimakumullah, berikutnya yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik, dan cintailah manusia, cintailah saudaramu, cintailah sesamanya, ma tuhibbu li nafsik, sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Maka kata Rasulullah, takun musliman, maka engkau akan menjadi seorang muslim. Maka hadirin rahimakumullah, Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwasanya kalau kita ini orang Islam, kalau kita ini mengaku muslim, maka sayangilah, cintailah orang lain sebagaimana kita ini mencintai diri kita sendiri. Kalau kita ini merasa senang, merasa suka ketika orang lain baik terhadap kita, maka berbuat baiklah pada orang lain. Kalau kita ini merasa sakit ketika dicubit, ya maka jangan mencubit orang lain. Kalau kita merasa tidak enak ketika dicaci maki oleh orang lain, ya jangan mencaci maki orang lain. Itu kalau kita mengaku sebagai muslim. Maka Rasulullah menyampaikan kepada kita, cintailah saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri, maka takun musliman, engkau akan menjadi seorang muslim yang baik. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir yang kelima, Rasulullah berpesan kepada kita, wala tuksir dohik, dan jangan terlalu banyak tertawa sehingga engkau ini terlalu mengakak tertawa. Kenapa? Fa inna kasratad dohik, karena sungguhnya terlalu banyak tertawa itu tumitul qalba, akan membuat hati ini menjadi mati. Maka hadirin rahimakumullah, kalau kita melihat pesan Rasulullah ini, orang dalam posisi tertawa yang terlalu itu menggambarkan orang yang sedang dalam posisi lupa. Jangankan terhadap orang lain, terhadap dirinya mungkin dia juga lupa. Maka semakin banyak orang lupa karena mungkin dilupakan dengan kesenangannya, maka ia akan menjadi orang yang lupa juga, termasuk bahkan terhadap Robnya, terhadap Tuhannya. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan terlalu banyak tertawa sehingga terbahak-bahak keterlaluan, karena hal itu akan membuat apa? Membuat tumitul qalba, akan membuat hati kita ini mati. Naudzubillahi min dalik. Kalau namanya hati ini sudah mati, jangankan nasihat saudara, jangankan nasihat orang tua, nasihat Allah dan Rasulnya pun kalau hati ini sudah mati akan sulit untuk diterima dengan baik. Maka hadirin rahimakumullah, dengan kita ini tidak terlalu banyak dengan hal-hal yang dapat melupakan diri kita terhadap Allah, terhadap agama Allah, terhadap ajaran-ajaran Allah, maka insya Allah hati kita ini tetap menjadi hati yang hidup. Maka ketika hati ini menjadi hati yang hidup, maka insya Allah akan penuh dengan nurullah, dengan cahaya-cahaya Allah, sehingga akan selalu ingat terhadap apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, maka 5 hal ini insya Allah ketika kita lakukan dengan baik, ketika kita ikhtiari dengan baik, maka insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang soleh, yang baik, baik di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Yang pertama, kita jauhi perkara yang haram, maka insya Allah kualitas dan kuantitas ibadah kita semakin hari semakin baik. Ingat, sesuatu yang kita konsumsi, baik itu untuk diri kita,
kita berikan untuk keluarga kita dan untuk orang lain yang ada di sekitar kita, itu sangat berpengaruh terhadap amal ibadahnya, terhadap amal solehnya. Maka pastikan yang kita konsumsi, yang kita berikan kepada keluarga kita adalah hal yang baik. Berikutnya, relalah, ridolah terhadap apa saja yang Allah berikan kepada kita. Tidak menjadi orang yang selalu kurang, tidak menjadi orang yang tomak, tapi jadilah orang yang qanaah. Maka kata Rasulullah, takun aghnan nas, disitulah engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Berikutnya, baiklah, berbuat baiklah dengan saudara-saudara kita, maka itulah jati diri seorang yang mukmin. Dan cintailah saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri, itulah muslim yang baik. Dan jangan terlalu banyak membuat hal yang bisa melupakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap ajaran nabinya. Maka insya Allah hati kita ini tetap senantiasa hidup, ingat kepada Allah, dipenuhi dengan cahaya-cahaya Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjalankan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa menjalankan sunnah-sunnahnya. Sekaligus kita berdoa, mudah-mudahan Allah menakdirkan kita semua dapat berkumpul dengan beliau, baginda Nabi Muhammad SAW, kelak di tempat yang mulia di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para pemirsa Mutiara Senja rahimakumullah, demikianlah yang singkat ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga insya Allah dengan ikhtiar kita yang sungguh-sungguh untuk senantiasa beramal soleh, Allah benar-benar menjadikan diri kita menjadi hambanya yang semakin hari semakin tambah umur, tambah soleh, soleh di hadapan Allah, soleh di hadapan manusia dan semua makhluknya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.